wal afiyah, sehingga kita masih diberi kemudahan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan pengajian kita. Mudah-mudahan ini akan menjadikan catatan amal saleh untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga disampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan kajian kita, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu, wabil khusus untuk almarhumah orang tua kita, guru kita, ustaz kita, saudara kita yang kena musibah dan yang lainnya yang sekarang sudah ada dalam barzah sana. Kita doakan semoga senantiasa mendapat ampunan Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat kasih sayang Allah, kuburnya dijadikan raudhatul jannah, dijauhkan dari siksa kubur dan api neraka, ditempatkan semuanya oleh tempat yang mulia menurut Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jika kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang ditimpa musibah, yang di rumah sakit, yang di rumah, kita berdoa semoga lekas penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit rohani, semoga Allah menaburkan hidayah kepadanya supaya lekas dia bisa sama-sama menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir kita berdoa khusus untuk anak-anak kita. Mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan anak-anak kami jadi anak-anak yang saleh salehah, anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang kokoh kuat imannya, anak yang bagus akhlaknya, anak-anak yang berguna agama bangsa dan negaranya. Kulluhum al-Fatihah. Alhamdulillahi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-ibu saudaraku, melanjutkan kajian kita. Mungkin ini dijadikan barometer oleh kita ya. Ini merupakan salah satu inilah kekuatan keimanan kita. Jangan-jangan dikasih duit miliaran, baru dikasih nonton bola aja udah luntur gitu ya. Ini gara-gara nonton banyak yang nggak berjamaah dan nggak ngaji. Kita doakan aja semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah supaya iman kita kokoh, kuat, tidak mudah luntur, tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang duniawi. Karena menyesal itu bukan di dunia. Yang sering saya sampaikan, penyesalan itu pertama ketika kita masuk lubang kubur, ketika kita dihidupkan lagi oleh Allah di kubur, ketika di situ Allah ayunab dihukum bima kuntum ta'malun, memberikan pembalasan kepada kita sesuai dengan apa yang kita lakukan ketika hidup di dunia. Nah, tidak sedikit diceritakan di dalam hadis Rasul itu, orang yang merasa menyesal, meraung-raung, menangis, ingin dikembalikan hidup ke dunia walaupun
walaupun sesaat, ingin beribadah kepada Allah, ingin bersedekah, ingin sujud dan rukuk kepada Allah. Nah, itu. Maka inilah kalau kita ingin tahu barometer keimanan kita sejauh mana. Jadi barometer keimanan kita sejauh mana kita akan bisa kuat, bisa mempertahankan tentang kebaikan ketika ada godaan-godaan. Ketika enggak ada godaan kan mudah. Ketika ada godaan inilah akan menjadi barometer. Nah, untuk itu kita lanjutkan kajian kita. Jadi kita menyelesaikan dulu Tanqihul Qaul, yaitu kitab akhlak. Yang kemarin kita ada di bab keutamaan mengingat mati, mengingat maut ya. Ini hanya tinggal beberapa hadis lagi. Tinggal ada 2 hadis lagi kalau kita selesaikan. Jadi kita diingatkan kemarin itu mengingat keutamaan mengingat maut. Ini sangat penting kita mengingat maut ini. Karena kata Rasul, secerdas-cerdasnya manusia adalah yang senantiasa ingat maut. Kadang-kadang kita lupa kenapa al-maut hakun, pasti maut itu. Cuma kadang-kadang kita lupa. Sekarang tanya aja sama diri kita. Semenjak tadi kita bangun, berapa kali kita ingat maut? Dan satu hari satu malam ketika kita dikasih waktu oleh Allah 24 jam, berapa kali kita ingat maut? Ini ingat maut ini sangat penting. Karena ingat maut ini tarbiyah, pendidikan untuk kita, akan mengingatkan kita hidup untuk lebih baik dan lebih baik. Karena dengan mengingat maut, jadi ingat maut adalah tuntunan untuk kita, menuntun kita untuk terus ada di jalan yang lurus dan ada jalan yang benar. Itulah ingat maut, pentingnya kita ingat maut itu. Jadi pangeling-eling juga untuk kita mengingatkan bahwa semua apa yang ada di dunia ini akan ditinggalkan oleh kita semua. Ketika kita mau itu, ya, akan ditinggalkan, tidak ada satupun yang ikut dengan kita. Maka sangat penting ikut mau. Nah, hadis berikutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin wa ilmin yantaqamu bihi wa waladin shalihin yad'ulah. Jadi kata Rasul, ketika anak Adam atau manusia itu maut, maka putus segala amalnya kecuali yang 3. Maksud putus ini kita tidak bisa memperoleh amal lagi kalau sudah maut. Karena waktu, tempat memperoleh amal itu hanya di dunia saja. Ketika maut ya putus, kita nggak bisa sholat, nggak diwajibkan sholat lagi, nggak diwajibkan puasa lagi, nggak diharuskan baca Quran lagi, nggak diharuskan ta'lim seperti ini lagi, nggak diharuskan berjamaah, nggak ada lagi. Illa min salasin, kecuali yang 3, yang tidak putus untuk kita. Itu juga dikerjakannya ketika kita masih hidup. Illa min salasin ini apa? Satu shadaqatin jariyatin, sedekah yang jariah itu yang mengalir, yajri. Dari jariah yang mengalir, apanya? Pahalanya. Walaupun kita sudah maut, insya Allah pahalanya ngalir terus. Sedekah itu sedekah yang pahalanya mengalir kepada kita. Sekarang sedekah juga ada sedekah beberapa bagian. Ada sedekah yang tidak ngalir pahalanya, ada sedekah yang ngalir pahalanya. Tapi kalau berbicara masalah mana yang besar pahalanya, bukan berbicara itu. Ini berbicara yang terus mengalir. Karena dalam hadis lain pernah ada salah seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasul, amalan sunnah apa yang paling baik untuk dilakukan oleh kita? Ini amalan sunnah ya, bukan amalan wajib. Amalan sunnah apa yang paling wajib untuk dilakukan oleh kita? Yaitu kata Rasul, amalan memberikan makan atau menyediakan makanan untuk diberikan kepada orang lain, baik yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, terutama yang membutuhkan, yang lapar. Nah itu. Jadi amalan-amalan sunnah yang paling baik itu kan termasuk salah satu sedekah. Cuma sedekah yang terus mengalir pahalanya adalah sedekah jariah tadi. Seperti apa sedekah jariah itu? Sedekah jariah itu kita sedekah kepada
salah satu yang sifatnya terus nggak habis berkembang, seperti misalnya ke masjid, kita nanam di masjid. Ketika bangun masjid ini, nah selama masjid ini berdiri dan dipakai sholat, itu pahalanya kan ngalir kepada kita. Atau kepada jembatan, atau bikin jalan, kita sedekah. Selama jalan itu dipakai ya sama, selama jembatan itu dipakai ya sama. Dan hal-hal yang samalah sekira dengan seperti itu. Itu disebut sedekah jariyah. Ya, itu. Nah, ini dikerjakannya adalah ketika kita hidup. Karena kalau sudah mati kita nggak bisa produk lagi, ya, kita bisa beramal lagi. Itu. Ketika hidup sedekah itu akan mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Maka oleh karena itu ini mengingatkan kepada kita semua. Jadi kalau memang kita ingin berbuat baik, ya, istilahnya untuk membuat bekal nanti untuk kembali ke sisi Allah, dan ketika masih hidup ini dihabiskan, dimanfaatkan ini. Makanya kan dalam hadis Rasul ada nikmat yang paling sering dilupakan oleh kita. Padahal nikmat itu yang kita rasakan setiap saat. Apa yang paling dilupakan? Satu, sehat. Ketika sehat kadang-kadang kita lupa untuk ibadah itu. Kemudian merasa pentingnya sehat itu ketika kita sakit baru diingatkan. Ketika kita sakit baru sakit itu luar biasa. Nah itu kan baru teriak-teriak pengen ibadah. Nah ketika sehat banyak lupa kita. Jadi sebetulnya ini harus kita diminit dengan sebaik-baiknya ketika sehat. Kedua, luang waktu. Ketika waktu kita luang itu lupa kita terhadap nikmat luang waktu. Dan banyak waktu kita selama 24 jam dipakai tidur misalnya 6 jam, dipakai apa itu lupa kita terhadap nikmat luang waktu itu. Nah, gitu. Ketika waktunya sempit itu baru kadang-kadang kita ingat. Nah begitu dipakai macam-macam lah. Itu ketika ada waktu untuk beribadah itu. Ya kadang-kadang kita menyalahgunakan waktu. Waktu untuk beribadah ya seharusnya dipakai waktu yang lain. Maaf mungkin seperti memantau waktu. Banyak waktu yang terbuang oleh kita untuk dijadikan waktu ibadah itu. Ya, kita dikasih waktu banyak, lebih baik kita main gadget, lebih baik seperti ini mungkin nonton bola. Padahal kan manfaatnya tidak, bukan berarti tidak manfaatnya boleh katakan tidak. Padahal berapa waktu, kemudian rusak lagi waktu ya. Apalagi kalau kita nonton bola yang hukumnya juga kita ubah, tapi sampai tidak salat subuh jadi dosa jadinya, gitu kan? Tadinya berubah jadi dosa karena hukumnya itu terus berkembang gitu, hal-hal semacam itu. Ya. Dan kalau kita melakukan sesuatu sampai merusak kepada kewajiban kita itu dosa. Aturan kita sholat subuh jadi kita sholat subuh itu dosa. Jadi dosanya 2 kali. Satu dosa melakukan itu, kedua dosa meninggalkan sholat subuh misalnya. Jangan sampai seperti itu. Maka hati-hati kita. Kalau kata Abu Bakar, dunia ini hanya sesaat, hanya sementara. Tapi kita harus hati-hati karena di dalam itu banyak duri-duri. Ada makan begitu. Salah sedikit menginjak kena duri. Harus hati-hati. Hanya sesaat aja. Ingat. Ya. Di dunia itu sebetulnya tidak ada kenikmatan kalau kata orang ahli tasawuf ini. Hanya ada keinginan kita yang sesuai dengan nafsu kita. Bukan kenikmatan. Karena sekarang ini nonton bola sebagian menurutnya nikmat sebagian, tapi kan sebagian lagi kata nikmat gitu kan. Karena bukan kenikmatan, hanya sesuatu yang sesuai dengan nafsu kita. Kalau kata asal begitu nggak ada kenikmatan. Ini yang diperhatikan oleh kita. Kehidupan ini sebentar, kita enggak lama. Jangan sampai lalai. Apalagi usia kita sudah kurang di atas 50 dan 60.
itu semakin dekat kita kepada maut itu. Makanya ada Imam Nawawi ini mengarang kitab khusus bab untuk mengingat mati, supaya kita senantiasa ingat mati. Tiga tadi ingatkan terus. Nah itu. Jadi sedekah jariyah pertama, ketika maut kita putus kecuali sedekah jariyah. Wa ilmin yantafa'u bihi, dan punya ilmu yang dimanfaatkan untuk orang lain ilmunya. Kemudian orang lain itu menggunakan ilmu itu, digunakan juga ilmu itu terus. Ya, nah ini ilmu yang bermanfaat. Siapapun yang punya ilmu dimanfaatkan, yang insya Allah kalau dengan landasannya tadi, apapun landasannya ikhlas. Kalau berbuat ibadah itu, berbuat amal baik itu ikhlas landasannya. Landasannya ikhlas, dimanfaatkan. Nah, di sini ada juga yang bukan hanya ilmu agama saja, ilmu-ilmu yang bisa memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Nah, kemudian dimanfaatkan oleh orang itu untuk kehidupannya, sehingga hidupnya bisa menjadi sejahtera, menjadi baik, menjadi taat kepada Allah. Itu juga sama. Dan kemudian oleh orang itu dimanfaatkan lagi kepada orang lain, dimanfaatkan lagi kalau guru kepada muridnya, muridnya punya murid lagi, punya murid lagi, punya murid lagi. Jadi dia itu luar biasa. Makanya Rasulullah itu adalah guru, maha guru Rasulullah itu kan. Ilmu itu yang mengajarkan kepada para sahabat, tabi'in, terus dapat mengajarkan kepada tabi'in, kepada para ulama salaf, terus ulama sampai kita. Artinya kalau kita sekarang beribadah dengan ilmunya itu sampai juga pahalanya kepada Rasulullah itu. Karena dia sumber yang mengajarkan. Luar biasa ilmu. Awawalan solehnya olah. Nah yang ketiga adalah kita punya anak soleh yang olah, yang terus berdoa untuk orang tuanya. Ini masalah soleh kemarin pernah diungkapkan, karena dalam ayat Quran kemarin ada solehnya. Satukan saya dengan orang-orang yang soleh, kata Nabi Sallallahu begitu. Siapa orang soleh? Itu orang soleh itu pertama kan yang melakukan kebaikan di antara kebaikan disatukan dengan orang soleh. Kebaikan itu kan kemarin katakan apa? Baik pertama thaibah. Thaibah itu yang menunjukkan kepada fisik. Kemudian ada juga apa sebagian thaibah? Khair ya. Khair itu kepada sifat, kepada ihsan, kepada karakter gitu kan. Nah, kemudian dengan ikhlas itu perbedaan antara orang Islam, orang mukmin berbuat baik dengan orang yang lain yang tidak mukmin. Jadi kan kalau untuk melakukan kebaikan kan sama aja, bukan hanya Islam saja. Luar Islam pun bisa melakukan, tapi landasannya beda. Kalau orang yang mukmin itu landasannya ikhlas. Itu perbedaannya. Itu jadi amal soleh. Disebut yang soleh. Jadi diantaranya yang akan terus menjadi pahala, mengalir kepada kita pahala itu kita punya anak soleh. Ya tentunya kita juga pengen semuanya mempunyai anak yang soleh. Bagaimana caranya untuk mempunyai anak yang soleh? Ini permasalahannya di kita. Kadang-kadang kita terhadap anak itu hanya cukup untuk memenuhi sandang pangannya. Yang penting anak saya naik mobil, punya mobil. Yang penting anak saya punya motor, bisa naik motor. Yang penting anak saya sekolah aja. Yang penting jajannya cukup, pakaiannya cukup. Ini yang jadi masalah kadang-kadang kita. Kan? Jadi kata Sayyidina Ali kan alimu awladakum. Kata Sayyidina Ali ini mensinyalir dari zaman dulu ketika Rasulullah ada. Alimu awladakum, bekalilah anak kalian dengan bekal yang benar, kata Sayyidina. Faedahum makhlukun dari zamanin dari zaman ini. Karena anak kalian itu kan hidup pada masanya, bukan hidup pada masa kalian. Nah, apa bekal yang benar? Bekal yang benar untuk anak kita pertama iman. Iman itu akan menjadikan fondasi di dalam hidup kita. Ya, ini. Jadi fondasinya orang Islam itu adalah iman.
Mau membangun apapun harus di atas iman. Ya. Mungkin ada, saya sering singgung itu. Mungkin kaca tetap, tapi dia berulang-ulang. Adalah ulama kita yang profesor, dokter mengatakan membangun Islam itu harus di atas budaya itu kan kalau menurut saya itu menyalahi hadis Rasul. Di atas iman harus diganti karena imannya akan akan mengemudikan kita di dalam hidup ini. Satu iman, jadikan iman itu adalah benteng dalam kehidupan anak-anak kita. Apa artinya? Dari dini dikenalkan kita itu dengan Allah. Dari dini dikenalkan dengan Rasulullah. Dari dini anak kita dikenalkan dengan kitab Allah Al-Quran seperti ini. Ini jadi permasalahan kan begitu, kemarin telah dijelaskan itu. Di kita ini sekarang sudah anak-anak kita lebih mengenal hal-hal yang duniawi, lebih mengenal orang-orang yang dianggap populer, gitu kan? Yang dianggap hebat seperti artis, film-film, penyanyi-penyanyi dan ketimbang dengan kenal dengan Allah, dengan Rasul. Kadang-kadang ditanya Rasulullah itu siapa, anaknya siapa, istri siapa, tidak kenal. Ini masalah iman. Iman kepada Allah itu anak-anak dikenalkan dengan Allah. Siapa Allah itu? Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengurus segala sesuatu makhluknya itu. Harus dikenalkan. Dikenalkan dengan hari akhir. Bahwa ada hari akhirat. Ada pembalasan nanti. Wabil akhirati hum yuqinun di dalam surat Al-Baqarah di awal itu. Di antaranya orang-orang takwa itu yang yakin kepada hari akhirat. Ini masalahnya kita. Kenapa kita ini sekarang walaupun aku Islam mudah untuk berbuat dosa dan maksiat, kadang-kadang nggak yakin dengan hari akhirat. Malahan ada dulu itu kan, termasuk tokoh nasional mengatakan ngomong akhirat kayak pernah ada akhirat kata gitu kan. Nah itu. Ini permasalahan kita. Jadi orang yang mudah berbuat maksiat, mudah berbuat dosa kan nggak yakin dengan hari akhirat, hari pembalasan. Ayo nabiukum bima kuntum ta'malun itu nanti di akhirat. Kita akan ditempatkan sesuai dengan apa yang kita lakukan sekarang ketika hidup di dunia ini. Maka dunianya majru'atul akhirah, dunia ini adalah ladang untuk menuju akhirat kata Rasul begitu. Di dunia ini hanya rahmat aja sebetulnya. Ya. Kadang-kadang orang ada nggak yakin juga kita itu dikira hidup itu ada di dunia saja. Padahal di dunia ini hanya lewat aja. Kenapa kita hidup di dunia sekarang pakai jasa? Ada mata, ada hidung, ada. Karena dunia ini adalah alam yang zahir, alam yang harus bisa kelihatan. Maka Allah ciptakan kita itu harus hidupnya. Tujuannya kan akhirat melalui dunia ini. Karena di dalam punya perang, kita di dunia ini akan diminta. Terus akan punya apa namanya? Akan punya tugas, akan punya kewajiban, akan diminta pertanggungjawaban dan tidak akhirat. Walaupun sebentar kita punya tugas ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita ini hanya untuk beribadah menghamba kepada Allah di dunia ini. Bukan untuk bersenang-senang. Karena senang-senang aja nanti di akhirat. Kalau kita di sini baik menghamba kepada Allah, akan mendapatkan kesenangan di akhirat. Ini yang tidak yakin kita itu kepada kehidupan akhirat. Di akhirat itu hanya ada dua tempat. Ada surga dan ada neraka. Tinggal pilih kita apa dipilih kita. Ini masalah kita. Jadi yang harus ditanamkan kepada anak kita, kalau anak kita ingin jadi salah adalah keimanan. Keyakinan kepada Allah ini dulu fondasi hidup ini. Jadi jangan mimpi kita pengen anak soleh kalau memang tidak dikenakan dengan Allah, dengan agama. Kita prihatin sekarang, masya Allah. Seakan-akan orang tua kita, maaf orang-orang tua yang sekarang melihat tentang kehidupan ini hanya sebatas masalah duniawi saja. Yang penting saya bisa memberikan mobil sama anak.
Orang yang berkata-kata menuntut harta yang banyak itu, padahal kalau salah nanti akan sangat bahaya. Kalau harta mobil yang kita berikan dijadikan untuk beribadah kebaikan, itu mungkin akan menjadi pahala kepada kita. Tapi kalau dijadikan jalan maksiat, itu akan dampaknya kepada kita akan jadi bahaya. Harta kita tinggalkan, bukan dipakai baik-baik, malah dijadikan maksiat. Dipakai judi, dipakai mabok, dipakai madon, segala macam misalnya seperti itu. Itu sangat bahaya. Makanya contohnya Rasulullah itu ketika wafat itu enggak menyisahkan peser pun itu hartanya, sedekah. Enggak ada perintah kita itu untuk mengumpul harta untuk nanti jadikan warisan kepada anak. Nah, ada juga kita anak itu harus yang tadi dibekali dengan bekal yang tadi. Iman. Bagaimana dia tahu siapa Allah sebenarnya? Yakin bahwa hidup ada kehidupan akhirat. Dan kita iman kepada malaikat. Bahwa malaikat itu yang diperintahkan oleh Allah, punya tugas-tugas masing-masing. Seperti yakin, raqib atid itu yang menulis tentang masalah pekerjaan kita yang baik dan buruk itu yakin. Dan ketika kita melakukan sesuatu itu, ya raqib atid akan mencatat semua apa yang kita lakukan. Harus yakin kita dalam kekurangan diperiksa ditanya oleh munkar nakir. Sudah dipersiapkan pun pertanyaannya. Ini yang harus terus menjadikan modal dasar untuk anak-anak. Yang kedua apa? Kalau anak kita itu ingin menjadi anak yang saleh, bekali dengan ilmu pengetahuan yang tinggi. Ilmu, terutama ilmu agama dulu, ilmu pokok. Karena ilmu agama ini nanti akan membimbing, yang akan memelihara terus untuk keselamatan ilmu-ilmu yang lainnya. Tapi ilmu agama termasuk mempelajari tentang keimanan itu ilmu agama, keyakinan kepada Allah. Itu. Maka jangan aneh kalau sekarang kita melihat, jauh-jauh dari negeri kita, kok banyak sekali orang-orang yang berbuat jahat terhadap negeri ini, misalnya para koruptor. Padahal dia berilmu tinggi, ilmunya luas, kadang-kadang sekolahnya S3 sampai profesor, tapi berbuatnya tidak baik itu terhadap itu. Nggak ada. Kenapa? Karena yang mengendalikan nafsunya itu tidak ada. Ini berulang-ulang sering saya sampaikan itu. Jadi kan manusia itu terbagi kepada 3 bagian secara jasmani, secara fisik. Kepala diisi dengan ilmu pengetahuan, ada otak di situ. 2 di tengah dada, ada hati, itulah letak iman. Di bawah ini adalah nafsu. Ini yang paling bahaya ketika ilmunya tinggi, imannya lemah, nafsunya besar. Ini tidak terkendali. Ini paling bahaya itu. Sekolahnya tinggi, doktor, ilmunya luar biasa, nafsunya banyak, pengen maju, pengen ini. Tapi imannya lemah, ini sangat bahaya. Ya, sekarang yang namanya mali, yang merusak negeri sampai triliun rupiah itu kan orang-orang yang pintar. Kalau orang yang bodoh paling banyak, paling juga paling ayam, paling tinggi paling mobil, paling motor. Ya, itu juga belum menikmati sudah kena polisi. Karena kalau polisi kita, kalau sampai maling-maling itu cepat, langsung kena, belum diadili, belum habis. Tapi kalau bersama maling-maling yang triliunan yang merusak sistem kenegaraan kita, wah, berani langsung polisi itu dengan praduga tidak bersalah. Wah, bangga malingnya juga, gitu kan? Kadang-kadang takut juga polisi itu sama maling. Itu ya. Nah itu. Senang-senang kalau masuk penjara. Ya cuma pindah tidur aja kan. Yang lucu di kita itu kalau maling-maling laskar penjaranya pakai AC. Ada segala fasilitas itu.
Ini masalah gitu. Nah ini kenapa terjadi seperti itu? Karena masalah keyakinan, keimanan. Dia tidak bisa mengendalikan. Hanya di tengah iman itu di dalam hati itu. Ini yang mengendalikan. Ketika nafsu punya keinginan besar, dia berbicara kepada otak, otak ada kesempatan kita untuk menjadi orang kaya. Ambil langkah-langkah ini. Gampang betul dengan ini. Tapi ketika iman kuat, kata iman, tidak boleh kamu sembarangan seperti itu. Kalau dilakukan itu kamu akan masuk ke neraka, kata iman ini. Di dunia ini hanya sementara. Banyak harta kamu tidak akan menikmati semuanya. Jadi sebetulnya rezeki kita itu kata Rasul punya 3. Satu yang dimakan habis. Makan habis itu rezeki kita. 2 yang dipakai sampai rusak. Itu rezeki kita. Yang ketiga yang dipakai saudara. Itu rezeki kita itu hanya itu. Yang lainnya belum tentu menjadi rezeki kita walaupun milik kita. Ya, duit triliunan dibuat milik kita. Belum tentu jadi milik kita. Kita mati dulu. Ada satu cerita di dalam Rasul riba kalau enggak yang dikarang oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi yang membahagiakan di dunia itu memang ada 3. Satu adalah harta, 2 keluarga, 3 adalah amal soleh. Harta, ketika orang punya harta merasa bahagia sebenarnya. Mungkin keinginan dunia apapun bisa dipenuhi, pengen jalan kemanapun bisa dipenuhi. Ketika kita sakit juga bisa berobat kemana-mana. Harta berkata kepada kita, ya Tuhan, sekarang kau sakit, mau berobat di mana? Aku jalanin. Mau di mana? Singapura, di Cina, di Amerika, di Jerman, silakan. Tapi apa kata harta? Ingat Tuhan, ketika kau mati, aku akan jadi milik orang lain. Ketika engkau mati, aku akan jadi milik orang lain. Enggak pun dia bakal ikut itu harta-harta itu. Yang kedua, keluarga. Kita bahagia kalau punya keluarga yang baik-baik, ya, bercengkrama dengan anak cucu istri kan. Ketika sakit luar biasa, anak-anak kumpul mijitin apa. Tapi apa? Kata keluarga kita. Ya kalau sebelum mati mah apapun, pengen minum, diminum, makan, disuapin. Tapi kalau mati ada yang hidupnya. Ada yang hidupnya di dalam keluarga kita. Tidak ada. Tidak ada yang di dalam keluarga kita. Ya, apa yang terjadi? Yang terjadi apa yang terjadi? Jangan-jangan di dalam kubur. Istri kita pun, gitu kan? Kalau masih muda bisa kawin lagi dengan yang lain. Itu adalah keluarga. Nah, hanya satu yang bisa membahagiakan di dunia sampai akhirat, yaitu amal soleh. Ini di dunia kita beramal soleh juga akan menjadi bahagia. Karena kalau orang beramal soleh akan senantiasa dilindungi oleh rahmat dan kasih sayang Allah. Orang yang beramal soleh selalu Allah itu adalah melindungi orang-orang beramal soleh. Dan orang yang beramal soleh pasti dihormati. Awas jangan lupa. Kalau wibawa, kehormatan bagi yang beramal soleh itu lain dengan orang yang kaya, dengan pejabat. Orang pejabat dihormat karena jadi pejabat, ketika sudah jadi pejabat habis selesai. Orang kaya dihormat orang tetangganya karena kaya, kalau udah kaya habis itu selesai. Tapi orang soleh semiskin apapun, kalau dia soleh dihormati orang sampai tidak akan dihormati, disegani oleh orang-orang. Kalau orang soleh, nah ini beda kesolehan yang dunia dengan kesolehan yang sebenarnya soleh. Jadi saja kalau soleh-soleh karena harta, karena kedudukan, nah kalau penghormatan karena harta itu hanya apa morgana aja
sekilas saja. Tapi yang sebaik-baik adalah orang soleh yang punya hormat. Dan orang soleh itu setelah nanti walaupun dia kembali kepada Allah, justru di situ akan disambut dengan pahala-pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masalah kebahagiaan. Jadi yang kita kembali lagi, ingat dunia ini hanya sesaat saja kata Allah, hanya sekilas saja. Dan yang kedua, kita kalau pengen punya anak soleh adalah dibekali anak kita dengan ilmu agama, ilmu yang menunjang untuk kehidupan manusia. Yang penting juga, kenapa semuanya juga ilmu Allah itu untuk dimanfaatkan oleh kita. Cuma kita harus bisa menempatkan ilmu ini untuk apa, ilmu ini untuk apa. Akhirnya itu digunakan untuk beribadah kepada Allah. Begitu. Makanya harus punya dasar dulu. Ada yang lahirnya dari, boleh dikatakan apa namanya itu, dalil nakli dan dalil akli. Ini yang dari Al-Quran dulu yang harus kita kudu utamakan. Nah baru nanti yang sebut dari kaumnya yang harus dengan riset. Misalnya kita bisa menemukan minyak, bisa menemukan kuala, bisa menemukan batu bara apapun. Nah ini berikutnya. Tapi landasannya kita adalah ilmu tentang ketuhanan dulu. Ilmu yang berkaitan dengan ibadah dulu. Nah itu supaya nantinya akan menyatu terus menjadi amal soleh, menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Jangan seperti tadi. Ketika kita belajar tentang ilmu kauniyah, ilmu tentang hanya sebatas untuk kehidupan dunia, tapi untuk kepada Allahnya itu lemah, itu sangat bahaya. Itu ilmu prihatin juga kita sekarang. Ya. Kemarin kita sudah berbicara tentang masalah Al-Quran itu. Sumbernya itu ilmu itu di dalam Al-Quran. Al-Quran itu hudan linnas, hudan lil muttaqin, syifa wa rahmah. Al-Quran itu adalah obat dan rahmat untuk kita. Nah itu bisa nyampe kepada kita menjadi hudan, bisa menjadi obat untuk kita kalau Qurannya itu kita dipelajari, Qurannya itu diamalkan, Qurannya itu dibaca dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini prihatin kita sekarang. Kayaknya ya kita sendiri kadang-kadang orang tua, saya melihat anak TPA pertamanya banyak yang daftar, banyak yang belajar ngaji Al-Quran. Baru 1 tahun dan berapa lagi sekarang? Tidak berapa orang lagi yang mau ngaji. Ya kalau orang tuanya tidak punya keinginan untuk itu, susah dengan anak-anak kecil itu. Ini yang akan ditanya oleh Allah nanti. Yaumil akhir, yaumil hisab itu. Kita yang ditanya itu oleh Allah itu tentang anak-anak kita itu. Jangan-jangan enteng itu. Ya bagaimana mau hebat Al-Quran itu di dunia ini? Kalau Al-Quran itu tidak dipelajari, jangan-jangan dibaca enggak. Jangan-jangan dibaca, bisa bacanya juga enggak, ini jadi masalah kita. Nyampe aja orang yang bisa baca Quran misalnya. Ini harus belajar kita. Insya Allah kalau kita belajar, walaupun memang tidak sampai kepada apa yang sebaik-baiknya itu dalam membaca Al-Quran, itu insya Allah diampuni oleh Allah kalau kita belajar. Tapi kalau kita merasa tidak bisa, tidak mau belajar, makanya harus jadi pelajaran untuk kita. Jangan sampai anak-anak kita nggak bisa baca Quran. Ini dikenalkan di sini. Ya sekarang kita belum ada yang ngerti, nanti mati kita ditegur sama Allah itu. Apalagi kalau anak kita jadi anak-anak yang bandel misalnya gitu kan. Ini yang bagus saudara rahmat Allah. Tujuan kita. Yang ketiga apa? Bekal anak kita itu akhlakul karimah, akhlak yang mulia, dihiasi
hidupnya itu dengan akhlak yang mulia anak-anak kita. Kenalkan dengan akhlak Rasul, dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menjadikan contoh untuk kita semua itu. Itu Rasulullah itu mencontohkan akhlak dalam hidup manusia dari A sampai Z dicontohkan oleh Rasulullah itu. Cara hidup kita dari pertama di keluarga, di lingkungan, dengan saudara, terus dengan sekitarnya. Kalau sekarang mungkin berhidup secara di tingkat kabupaten, di tingkat hidup sampai jadi raja dicontohkan oleh Rasul. Rasul itu mencontohkan hidup terhadap itu bukan hanya sebatas dia pimpinan agama, tapi pimpinan negara. Dicontohkan oleh Rasul. Makanya kita tuh nggak usah susah-susah hidup itu kalau pengen selamat itu. Contoh aja Rasul. Apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasul itu harus dicontoh. Ini akhlak Rasul yang harus disampaikan, yang harus ditanamkan di anak-anak kita itu. Kalau anak kita pengen menjadi anak yang soleh dan solehah itu. Saya bertanya, berapa kali sehari semalam atau sudah sejauh mana kita mengajarkan tentang sejarah Rasul kepada anak-anak kita? Pernah mengajarkan, nah, nih kalau makan Rasul itu kayak begini. Nah kalau minum Rasul itu kayak begini. Nah kalau mau tidur Rasul kayak begini. Nah kalau mandi Rasul kayak begini. Itu yang kecil-kecil aja dulu. Nah nih kalau dengan saudara Rasul itu kayak begini. Nah dengan tetangga Rasul itu kayak begini. Ini aja kayak gini. Ini akhlak Rasul yang kita tanamkan. Ini tentang makan minum aja kadang-kadang sudah jauh dari cara Rasul. Tentang tidur aja jauh dari cara Rasul kita. Sementara kita pengen mendapat syafaat Rasulullah, pengen masuk surga. Ini anak Rasul ini yang contoh. Nggak usah repot-repot kita. Sholat sunatnya udah, jangan dulu yang jauh-jauh, jangan sholat sunat Rasul aja. Ikuti sama kita. Apa sholat sunat Rasul? Sholat sunat rawatib. Apa sholat sunat tahajud? Apa sholat sunat witir? Apa sholat sunat duha? Apa sholat sunat isyraq? Itu aja dulu. Ya. Ya, pernah sama saya sholat sunat semalam 1.100 rakaat. Jagoan banget sebenarnya, bagus kan? Asal jangan ditinggalkan cara-cara Rasul itu. Lakukan dulu cara-cara Rasul, baru dilakukan yang Rasul. Yang lain, yang penting cara Rasul dulu yang dilakukan. Rasul tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Rasul tidak pernah meninggalkan sholat witir. Rasul tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Gitu kan. Malahan Rasul tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, ketinggalan takbir gitu kan. Ini jangan mengapa wudunya cara wudu Rasul. Pakai bajunya banyak, pokoknya ini aja ditanamkan kepada anak-anak kita. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kadang-kadang kita tuh pengennya seperti ini, tapi tidak mau mengikuti alur, mengikuti jalan yang baik yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasul kita. Ya kita jadi orang Islam itu kita harus pasti harus memang itu yang harus diikuti oleh kita. Kamu memang pengen jadi orang Islam yang benar. Apa yang dilakukan oleh Rasul itu? Itu Bapak Saudara dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi intinya adalah kalau kita ingin punya anak soleh yaitu satu, bekali dengan iman yang kuat. Dua, bekali dengan ilmu pengetahuan yang luas. Tiga, hiasi hidup dengan akhlakul karimah. Insya Allah nanti kalau kita sudah mati kita akan menjadi anak dia, kita menjadi anak yang soleh yang berdoa terus kepada orang tua. Gitu ya, Pak. Itu. Kemudian ada satu hadis lagi ini.
berbicara tentang masalah orang alim. Idza matal alimu bakat alaihi ahlus samawati wal ardi sab'ina yauman ini. Jadi kata Rasul, ketika ulama mau wafat, orang alim, ahli ilmu wafat, bakat alaihi ahlus samawati, maka bersedihlah malaikat-malaikat yang ada di langit, yang ada di bumi, maksudnya ahli samawati wal ardi bersedih. Kalau ada alim wafat, ini alim yang ulama yang Rasul Anbiya ya, ulama yang betul-betul ulama itu istilahnya, betul ulama yang tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan Rasulullah. Mungkin sekarang kalau bicara ulama itu karena kata Imam Ghazali kan ada dua ulama kan? Ada ulama warasul anbiya, ada ulama su', gitu kan? Ulama yang menjual belikan ilmunya, yang menukar ilmunya dengan keduniaan. Ini yang bahaya. Makanya kita harus hati-hati juga kalau mau ngaji apa ulama. Jadi kalau ulama yang baik itu, ulama yang soleh wafat atau maut, maka para malaikat itu kata Allah itu bersedih. Ya, jadi alaihi ahlus samawati wal ardi sab'ina yauman, selama berapa lama maksudnya? Sab'ina yauman, 70 hari bayar sedih. Cuma kadang-kadang kita tidak bersedih. Padahal di mana ada ulama yang baik itu maut, ilmu itu dicabut oleh Allah. Ilmu agama itu diambil oleh Allah. Makanya di dalam hadis lain, ketika ulama maut itu malah petaka itu untuk kehidupan agama itu. Salah satu petaka karena ilmu itu. Itu. Maka hadis berikutnya mengatakan, malam yahjan lil mautil alim fahuwa munafikun qala salasa maut. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan, qala ada misalnya 3 kali, munafikun. Nah, siapa orang yang tidak merasa sedih? Malam yahjan itu. Siapa orang lam yahjan, tidak merasa bersedih, gitu kan? Limautil alim, ketika ada ulama yang maut, ketika ada ahli ilmu agama yang soleh maut, dia tidak bersedih. Maka ada kata Rasul, bahwa dia termasuk munafikun dan munafikun 3 kali. Munafik. Kenapa? Kalau tidak bersedih berarti tidak merasa penting dengan kehidupan ilmu agamanya. Tidak merasa penting. Tidak merasa berguna kayaknya ulama adanya di sisinya itu. Gitu. Kalau tidak merasa bersedih. Ini ancaman Rasulullah SAW. Apakah saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, ini ada hadis yang terakhir di dalam bab tentang keutamaan mengingat maut dalam daftar kitab ini. Untuk selanjutnya nanti bab afdalu zikrul kubur, bab keutamaan mengingat kubur, mengingat untuk di dalam kubur. Insya Allah nanti untuk minggu yang datang. Sekarang kita masih ada waktu 10 menit lagi ya. Kita lanjutkan waktu 1 ayat. Ini tentang Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang di awal surat Ar-Ra'd. Ya, Ar-Ra'd. Jadi surat Ar-Ra'd ini ada 43 ayat. Ar-Ra'd itu artinya petir apa? Ya semacam petir itu, halilintar ya. Ar-Ra'd itu. Jadi dikatakan surat Ar-Ra'd karena di dalam ayat yang ke-13 itu Allah mengatakan seperti itu. Jadi petir, halilintar itu guntur,
Berarti hari tadi itu guntur itu adalah membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikata dinamain surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd itu adalah guntur. Ya walaupun satu ayat kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitabi walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha tsumma istawa 'alal 'arsyi wasyahara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra wa yufaddilul ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun. Nah ini Alif Lam Mim Ra. Allahu a'lam bi-muradihi. Tilka ayatul kitab, yang artinya itulah ya adalah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, kitab disebut Al-Quran yang diturunkan kepada engkau Muhammad dari Allah. Rabbik ini adalah Tuhan engkau Allah, Al-Haq yang pasti benar. Quran itu yang pasti dan mutlak benarnya Al-Quran. Kenapa dikatakan pasti dan mutlak benarnya Al-Quran? Karena Al-Quran bukan bikinan makhluk. Al-Quran kalamullah. Maka tidak boleh ada yang bisa di atas sejajar pun tidak boleh dengan Al-Quran. Aturan apapun, ya, undang-undang apapun, tidak boleh ada yang setara. Tidak boleh. Al-Quran yang mutlak. Al-Quran ini yang fleksibel. Al-Quran ini yang selalu pas di mana dibaca, selalu pas di mana diucapkan. Gitu ya. Selalu kalau kata bahasa anak-anak keren itu selalu aktual Al-Quran itu kalau diucapkan pas aja, walaupun itu kelebihan Al-Quran seperti itu. Jadi Al-Haq yang pasti dan mutlak benarnya Al-Quran itu. Hanya kadang-kadang kalau berbicara Al-Quran ya, kita prihatin justru di Indonesia yang mayoritas 90% atau 80% Indonesia waspada. Tapi orang pada takut kalau mau Al-Quran lucu. Lucu di kita itu. Saya sering itu mengkritik tentang masalah aturan perundang-undangan kita. Kalau orang-orang Islam ngomong Al-Quran kayaknya pada takut semua. Takut negara ini negara Islam. Padahal bukan begitu sebenarnya. Justru aturan yang ada itu adalah semuanya Anda tidak bisa lepas dari ajaran Al-Quran. Pada takut. Kadang-kadang bukan hanya orang-orang seperti nasionalis atau orang-orang yang non-muslim tidak suka sama Al-Quran, ngomong Al-Quran. Orang-orang Islam sendiri kadang-kadang kalau berbicara Al-Quran, oh memang ini negara Islam, nah gitu kan. Tapi ketika saya balik dia bisa ngomong, ini KUHP kita yang sekarang berlaku, yang dipakai menghukum orang-orang kalau bersalah, itu buatan siapa? Bukan buatan orang Indonesia, itu warisan dari pemerintahan penjajah Belanda dulu yang kita usir, yang dianggap tidak benar, brengsek, gitu kan. Yang sekarang dipakai, ada nggak yang protes? Oh kenapa KUHP kita pakai warisan Belanda, padahal kita bukan negara Belanda? Ada nggak yang begitu? Enggak ada kan? Itu buatan siapa? Buatan orang-orang Muslim dulu itu pemerintahan. Ada yang ada mengerti itu. Kok kenapa itu? Begitu bukan negara Nasma, bukan negara kan Muslim, tapi kan itu non Muslim bikin. Enggak ada yang begitu. Maksud saya begini, dibuatlah hukum Indonesia ini di atas negara yang berdasarkan Pancasila itu, KUHP-nya itu ya dari sumber-sumber hukum yang ada yang berlaku. Tidak mesti Al-Quran atau dari Buddha. Ini dibuat, diganti itu KUHP itu.
Makanya sekarang sudah banyak cerita relevan lagi kalau hukum itu. Tidak seperti Al-Quran. Akan semasa sepanjang zaman, sepanjang masa akan relevan terus. Karena Al-Quran itu lain. Menghukum orang itu enggak pakai duit, enggak pakai ini. Dulu denda sekian, ya dulu kan sekian 10.000 itu kan besar. Kalau sekarang tidak ada apa-apanya. Tapi kalau Al-Quran berbicara, wah kamu begini, kamu harus misalnya memerdekakan budak. Ya sampai sekarang merdekakan budak gitu kan. Itu banget apa Mas? Kamu mencuri begini, dipotong jarinya. Jari jarinya yang sama jari juga kan. Itu kehebatan Al-Quran dulu gitu. Luar biasa itu. Kehebatan Al-Quran. Kenapa agak keras? Ya namanya hukum itu harus takut jangan sampai berulang kali orang melanggar hukum. Cukup satu kali, kalau dipotong jari siapa suruh nguri lagi gitu kan. Di kita itu kadang-kadang berbicara hak asasi manusia, tidak tahu apa yang dapat orang itu dampaknya terhadap kehidupan manusia. Justru dia dihukum itu karena melanggar hak-hak orang. Orang korupsi itu melanggar hak-hak orang, punya orang hak. Ini apa? Hukumnya yang lucu di kita itu. Hukum yang paling pisah setangga aja sekian bulan dihukum, sekian tahun, yang korupsi hanya sekian saat aja. Dan ini masalah. Makanya mungkin ya ini keberkahan Allah pada negeri kita itu boleh dikatakan Masya Allah ya. Bukan tidak ada, mungkin sedikit sekali keberkahan kita itu. Apa yang tidak ada, apa yang kita tunggu luar biasa. Sumber-sumber alam kita itu apa aja ada, seharusnya jadi keberkahan kita, jadi kesejahteraan kita. Tapi apa yang terjadi? Tapi kita melihat maaf aja di Timur Tengah Masya itu, di Qatar atau di Saudi, di mana itu Masya Allah nggak ada kali, nggak ada apa, nggak ada air, rakyatnya subur, makmur gitu kan, luar biasa. Itulah bagus saudara firman Allah. Mungkin ini sudah cukup untuk sholat isya. Jadi kita cukup pada sini dulu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dan anak-anak kita terus jadi orang-orang yang soleh-soleh. Amin ya rabbal alamin. Ini pada hari ini yang memberi sarapan sama kita itu Pak Yakub. Doakan semoga berkah dan dimurahkan rezeki oleh Allah, disehatkan keluarganya,